Selamat menyaksikan di Penguin Network. Bu Evi, gimana nih kelanjutan kasus sama Bang Rasman? Iya, kebetulan alhamdulillah sih mulai dari tanggal 15 Oktober kemarin berkas pelaporan saya sudah ditarik ke Mabes Polri di unit 4, dipegang di unit 4. Kemudian saya hari Selasa tahap berapa ya? Itu udah diperiksa, udah di BAP. Kemudian mungkin tambahan untuk ini ya, untuk saksi-saksi lain. Tapi Bang Rasman sendiri belum ada panggilan ya untuk diperiksa? Mungkin secepatnya, karena kan kalau dari Mabes Polri udah dapat SPDP sih. Buat saya sih itu progres luar biasa sih, progres baik ya. Artinya bahwa sudah ada koordinasi dari Mabes Polri dengan pihak penyidik di Kejaksaan. Berarti tahapnya udah masuk tahap apa sih Bu? Penyelidikan gitu? Udah di tingkat sidik lah sekarang. Di tingkat sidik. Jadi laporan saya itu kan memang kan untuk yang laporan di tahun 2018, kemudian diteruskan lagi itu kenapa? Itu karena memang ternyata laporan saya yang pernah terjadi perdamaian itu belum di SP3. Dan itu memang kenapa belum di SP3? Itu kan ranahnya penyidik ya, kenapa belum di SP3? Dan memang benar ada pengembalian, benar ada perdamaian, tapi pengembalian itu dan perdamaian itu juga kan tidak lantas menghilangkan perbuatan pidananya. Dan itu juga kewenangan, lagi-lagi kewenangan penyidik lah untuk tetap melanjutkan perkara ini ya, walaupun sudah 2018 ya, berarti sudah 7 tahun yang lalu lah. Gitu. Oke. Bu, cuman maksudnya Bang Rasman sendiri kayaknya masih antang-antang aja nih dengan dia ngelaporin orang, masih warawiri di sana sini. Ibu sendiri ngeliatnya seperti apa sih Bu? Kalau saya sih nggak terlalu fokus kepada dia yang anteng-anteng atau mungkin dia mau berbuat apa sih ya. Buat saya sih, saya concern kepada laporan saya aja lah. Kalau memang dia seperti itu, buat saya sih mungkin bisa jadi memang dia mengalihkan perhatiannya kepada sikap-sikap dia. Misalnya sekarang ini kan lagi ramai ya di pengadilan, katanya dia membuat kerusuhan lah, atau mungkin melakukan intervensi kepada para pihak yang sedang melakukan persidangan gitu ya. Tapi buat saya sih, saya fokus kepada pelaporan saya aja. Dan mungkin saya juga terima kasih loh ya kepada Mabes Polri yang berarti kalau tanggal 31 itu sudah keluar SPDP, kemudian saya minggu kemarin, berarti kan minggu kemarin masih di awal bulan November itu sudah dilakukan pemeriksaan BAP gitu, tuh udah kemajuan. Karena mungkin ada pertanyaan banyak orang gitu bahwa kenapa sih kesannya kok lama gitu ya kasusnya, padahal dari Sumatera Utara untuk kasus Samsul Caniago itu baru diprosesnya Agustus, dan Rasman itu selalu minta waktu dari mulai minta waktu 1 bulan, kemudian minta waktu lagi 2 minggu gitu. Berarti kan udah makan waktu kan. Kalau misalnya 1 bulan dia dipanggil Agustus, berarti September dia minta waktu lagi gitu. Sampai akhirnya bulan Oktober itu ditarik ke Mabes Polri. Untuk apa? Karena pelapornya banyak di Jakarta, maka ditariklah pelaporan itu, disatukanlah. Misalnya kan terkait ijazah palsu, ditarik ke Mabes Polri. Kalau saya kan memang pasalnya 378, penggelapan penipuan gitu. Tapi ya nanti akan tetap ada hubungannya juga dengan ijazah palsu. Gitu sih. Ada hubungannya dengan ijazah palsu tuh apa Bu, korelasinya maksudnya? Ya jadi gini, yang dilakukan sama Rasman untuk memakai profesi sebagai pengacara itu, dia syarat-syaratnya dipakailah, diduga dia memakai ijazah palsu, termasuk domisilinya juga memakai domisili yang tidak terdaftar gitu. Dia sebagai penduduk di Ambon ya, dia kan memakai data domisili Ambon. Gitu. Oh, berarti pada saat menangani kasus Ibu dia memakai data domisili Ambon ya? Bukan, dari pada saat memegang perkara saya malah dia belum punya berita acara sumpahnya, belum punya. Bahasanya malah belum ada gitu. Makanya saya melaporkan 378 itu di tahun 2018 itu terkait itu, bahwa diduga dia belum menjadi advokat. Pada saat menandatangani surat kuasa ya, walaupun surat law formnya itu memakai surat Egy Sujana.
Tapi kan harusnya Pak Egy juga harusnya ikut tanda tangan ya. Kalau misalnya dia memakai surat Kop suratnya. Kop suratnya Pak Egy, harusnya Pak Egy juga ikut tanda tangan. Tapi kan di situnya ada law firm dengan memakai logo law firm lagi. Jadi ada surat, maksudnya ada kantor di atas, di dalam kantor gitu ya. Iya benar. Gitu. Oke, Bu, cuman maksudnya dengan kasus 2008 sempat berdamai dan walaupun 2018 sempat berdamai tapi kasusnya belum di SP3 nih, iya kan? Iya. Nah, sempat berarti terakhir komunikasi Abang Rasman pas perdamaian itu aja atau gimana, Bu? Iya, pas perdamaian itu aja. Dan perdamaian itu begini loh Mas, perdamaian itu dia yang minta kepada saya. Sebetulnya intinya saya pada saat perdamaian itu bilangnya gini, Rasman, akui aja bahwa kamu sudah melakukan banyak kekeliruan kepada kami. Kemudian mengembalikan apa yang sudah dia terima, karena apa? Karena dia baru 2 minggu saya menandatangani surat kuasa dan ternyata dia meninggalkan kami gitu. Memang dia yang mundur ya, bukan saya yang memecat dia gitu, tapi dia mundur menjadi pengacara saya dan Bapak gitu. Dan saya hanya memperhitungkan itu gitu, bahwa tidak layak gitu loh dia 2 minggu nggak ngapa-ngapa ya, maksudnya bukan tidak berbuat apa-apa ya, tapi artinya dia tidak memaksimalkan seperti fungsi dia di dalam surat kuasa gitu, dia meninggalkan kami gitu. Dan surat perdamaian itu benar ditandatangani saya oleh dan Rasman gitu, tapi poin-poinnya kan dia pasti tahu, isinya itu juga dia tahu gitu, tapi ternyata ada 750 juta dikembalikan saya dengan dari total 1.298 juta gitu, dia kembalikan ke saya 750 juta, kan masih ada sisa kan. Seharusnya kan kalau misalnya dia menagihkan jasa itu, sisa yang diberikan ke dia kan lumayan cukup besar Mas, padahal dia kan belum nyampe sebulan lah memegang menangani perkara saya gitu. Kemudian di dalam poin perjanjian itu bahwa dia mau melakukan bicara kepada media bahwa dia meminta maaf kepada kami, ya saya memang menitik beratkan di situ gitu. Tapi ketika 2022 itu banyak kasusnya Rasman naik gitu, saya kan dimintai sama Mas Uya untuk bicara di podcastnya Mas Uya gitu, Uya TV. Narasi saya sebetulnya narasi normatif gitu, tapi ternyata saya luar biasa loh dapat feedback dari dia tuh yang sampai menyerang kepada pribadi gitu ya. Padahal saya di situ menekankan bahwa jangan sampai ada korban-korban lain, cukuplah dia ada di saya gitu. Ternyata kan korbannya, saya baru tahu bahwa korbannya itu ada lagi setelah saya gitu, dan dengan nilai luar biasa sih kalau menurut informasinya gitu ya. Ya saya pikir karena ada feedback balik dari dia juga dan pengancaman kepada saya gitu ya. Saya pikir saya cek di sini di Polda Metro Jaya gitu, ternyata itu bisa dilanjutkan karena belum SP3 gitu. Saya pikir udah kita lanjutkan aja perkara ini. Supaya apa? Supaya bisa membuktikan juga gitu bahwa apa yang dibicarakan, yang digembar-gemborkan oleh Rasman bahwa dia memang seorang pengacara, itu kita buktikan aja gitu. Dan satu hal gitu loh Mas, satu hal bahwa Rasman ternyata sampai dengan tahun ini dia memakai nama Bapak mantan Gubernur Sumatera Utara di company profile. Di company profile itu kan ada tuh, dia bilang pernah menangani perkara-perkara besar, salah satunya tim advokasinya Gubernur Sumatera Utara dengan KPK gitu. Itu kan nggak benar gitu. Itu kan bisa dipakai dia untuk mencari klien, bahwa dia bisa bilang bahwa ini saya pernah menangani perkara-perkara besar, salah satunya adalah perkaranya Bapak dan perkaranya saya gitu. Bahwa itu nggak benar gitu. Dia nggak pernah nanganin, dia hanya muncul 2 minggu, dan itu juga keluar di media, dan dia juga menarik mundur dari pendampingan. Bu, cuman berarti ini triggernya sebenarnya awalnya berarti juga karena ada berita kemarin sempat yang dipertanyakan ijazah seorang Rasman itu juga ya, maksudnya untuk mengusut kasus ini kembali berjalan lagi. Sebetulnya mungkin kalau trigger tuh lebih kepada memang sudah waktunya kali ya, sudah waktunya dia terbongkar segala bentuk. Kita kembali lagi kepada niatnya, apa yang dia lakukan. Mungkin dari awal niatnya memang diduga hanya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang mempunyai masalah gitu. Saya sih berpikirnya seperti itu ya gitu, karena kalau lihat dari tanggung jawab dia kepada orang-orang yang sudah memberikan kuasa kepada dia
hampir di semua perkara kan kalah katanya ya, dan dia juga tidak pernah beracara. Kalau pernah beracara kan tahu Mas, gitu. Berarti kan memang secara kualitas keilmuan dia masih kita dipertanyakan gitu. Bu, cuman maksudnya ibu sendiri tahu nggak sih dengan kasus yang kemarin sempat ramai juga dipertanyakan ijazahnya dan juga izin untuk menjadi seorang advokatnya itu, ibu sendiri awalnya tahu nggak, mungkin dari 2018 pada tahun berapa ibu tahu gitu? Kalau saya sih bukan pada saat dipegang sama Rasman saya menelusuri itu tuh, rasanya juga nggak ada waktu ya. Tapi saya hanya pada saat itu meragukan kapasitas dia, kemampuan dia gitu tuh terasa oleh saya, karena sebelumnya kan saya pakai OJK Ligis ya, rasanya jauh banget ya ininya perbandingannya gitu, cara penanganan kasusnya tuh agak berbeda gitu. Kalau dia mungkin lebih kepada karena kasus kami itu kan kasus politik ya, jadi kayaknya dia bahasa sekarang tuh pansos aja sih, gitu aja sih. Tapi kalau yang lainnya sih saya memang baru tahu ternyata dia itu memakai ijazah palsu, diduga memakai ijazah palsu tuh baru-baru sekarang. Tapi kalau tahun itu memang dia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti keabsahan dia sebagai advokat. Oke. Bu, cuman di satu sisi kan juga seorang Rasman ini kan maksudnya belakangan ini juga sedang melaporkan sana sini dan bahkan maksudnya tadi beberapa waktu lalu saya sempat mewawancarai juga Bang Rasman. Dia bilang sempat ada pembelaan, tapi tadi ibu kayaknya juga udah jawab ya, karena memang kasusnya belum SP3 yang sebelumnya, karena dia bilang sebelumnya udah berdamai. Cuman di satu sisi juga dia bilang kalau memang pada akhirnya kasus ini tidak terbukti atau gimana, dia juga akan melaporkan ibu balik. Ya, ibu sendiri responnya gimana? Nggak apa-apa, kan kita saya juga punya alasan cukup kuat kok. Kalau memang ini tidak berdasar dan tidak ada buktinya, ya saya nggak apa-apa dilaporkan balik, kan ini masih dalam proses juga. Kita tunggulah gitu. Sampai dengan saat ini juga polisi dan penyidik terutama gitu ya masih untuk barang bukti kita rasanya cukup kuat kok. Cuman seberapa optimis sih Bu untuk Rasman nantinya dipanggil? Optimis ya, saya optimis karena apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, menurut saya unsurnya terpenuhi sih. Dan memang tidak ada kendala ya pada pelengkapan berkas-berkas? Enggak sih. Kalau berkas juga tidak ada, dan saksi juga semua mengarah kepada perbuatan dia yang cenderung memang kita kategorikan penipuan. Oke. Cuman sejauh ini pemeriksaan tuh berarti dia kan belum dipanggil. Berarti dalam waktu dekat ini kemungkinan dia akan dipanggil dong? Saya berharap sih kalau ada pemanggilan, saya berharap penyidik bisa menahan dia ya, supaya ini juga bisa mempermudah pemeriksaan untuk kasus-kasus yang lain gitu, supaya dilakukan penahanan. Itu yang terbaik ya, karena banyaknya pelaporan kepada dia di sini aja mungkin Jakarta tuh 9 ya Mas. 9, supaya dia tidak melakukan dia tidak menghindar, kemudian dia juga tidak beracara terutama ya, karena kan itu bisa merusak kepercayaan kita kepada pengadilan gitu kan. Itu juga kita juga rasanya sedih banget ya, setiap kali beracara dia bawa preman katanya, bawa orang-orang yang menurut saya itu bisa meruntuhkan kepercayaan kita kepada pengadilan. Bu, terakhir nih, mungkin kayaknya ibu ini dengan kasus ini dilanjutkan kembali, atau mungkin kita bilang kembali ini ya dilanjutkan lah gitu kasus selama ini. Apa sih harapan terakhir ibu mungkin, ataukah memang ada harapan untuk Bang Rasman mengembalikan separuh dana yang belum, maksudnya yang dia masih pegang, atau mungkin yang belum dikembalikan, atau mungkin juga ini ibu hanya ingin memberikan efek jerat terhadap seorang Rasman, atau seperti apa Bu? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya ini targetnya apa nih, harapannya untuk kasus ini? Apakah memang ada harapan untuk uang ibu bisa kembali yang sisanya setengahnya? Saya tidak lagi bertujuan kepada uang sih, lebih kepada ini harus sampai kepada pembuktian bahwa yang benar tuh begini, yang salah tuh begini gitu. Jadi kita lanjut aja sampai pengadilan. Saya nggak terpikir malah untuk harus dikembalikan uangnya, saya nggak terpikirkan. Berarti ini efek jera juga ya dari ibu untuk seorang Bang Rasman gitu? Bahasanya sih bukan masalah efek jera ya, mungkin ini ya harus dia pertanggungjawabkan ya, apapun yang dia lakukan harus
punya dampak hukumnya tuh harus dia tahu gitu kalau apa yang dia lakukan tuh sudah tidak sesuai dengan aturan lah Mas ya. Bu, tapi ada korban-korban lain nggak sih mungkin yang berkoordinasi dengan Ibu, korban-korban dari Bang Saya nggak Rasman? pernah mencari korban yang supaya kita bisa koordinasi langsung sih kayaknya. Enggak sih, saya juga nggak terfokus kepada situ. Tapi saya lebih kepada kasus saya aja. Gitu. Berarti kemungkinan pemeriksaan lanjutan akan dilanjutkan di Mabes Polri ya? Ya memang sudah berlanjut. Pemanggilannya, nggak maksudnya kayak pemeriksaannya, mungkin pemanggilan Bang Rasman juga berarti akan diarahkan ke Mabes Polri? Iya, di Mabes Polri. Sekarang udah tinggal di sini hanya Kamnek aja di laporan Irjen Pol Ricky Sitohang. Oke, kalau gitu Tri. Untuk apa lanjutinnya dulu? Kenapa? Lanjutinnya dulu untuk Iya, apa? untuk yang Kamnek sendiri itu kasusnya Pak Irjen Pol Ricky Sitohang masih di sini. Yang lainnya sudah di Mabes Polri. Berarti sudah dipindahkan Sudah, semua ya? sudah, Oke, sudah. kalau gitu. Terima kasih banyak Bu Makasih. Evi.